lebih baik seperti fisika. Bismillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Al-Quran Surat Al-An'am Surat ke-6 ayat 1. Alhamdulillah, Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan Ia telah menjadikan gelap dan terang di muka bumi ini. Namun orang-orang yang kufur kepada Tuhannya ini, orang-orang kafir yang kepada Tuhannya ini senantiasa mempersekutukan Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Terang berarti adanya cahaya, gelap tiadanya cahaya. Cahaya nanti kita kenal juga sebagai radiasi elektromagnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mengikuti perjalanan panjang pembelajaran kita. Kita belajar bahwa magnet, bahwa listrik bisa menghasilkan magnet, dan bahwa magnet bisa menghasilkan listrik. Maxwell di dalam teorinya akan terjadi getaran yang merambat. Jadi kalau listrik hasilkan magnet, magnet listrik terus seperti itu, mestinya terjadi gelombang atau radiasi listrik magnet, radiasi elektromagnetik dalam teorinya Maxwell. Teori ini kemudian dibuktikan oleh seorang ilmuwan fisikawan yang namanya Hertz. Dia membuat alat seperti yang tampak di depan kita ini. Alatnya boleh disederhanakan seperti sketsa di bawah. Jadi ada baterai, dipasangi saklar, ada kumparan, dihubungkan dengan kumparan, dan ada kapasitor. Di ujung rangkaian ini ada dua logam yang sempit, yang berjarak sangat sempit tapi tidak terhubung. Ketika saklar ini dinyalakan, dimatikan, nyalakan, matikan, maka di sini muncul percikan. Dan Maxwell mengatakan itu adalah getaran medan magnet, medan listrik, medan magnet, medan listrik, percikan tadi. Dan kalau dia merambat, mestinya kita bisa membuat sebuah sarana sederhana. Di sini Hertz menggunakan gelang, ya, di mana di ujungnya juga dibuat sarama dengan ini, memiliki celah sempit. Dan ketika ini dinyalakan, matikan, di sini muncul percikan, ternyata timbul resonansi di sini. Di sini juga muncul percikan yang serupa. Berarti ada yang merambat di sini, dan itulah disebut dengan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Bisa juga kita lihat dengan cara yang lain. Ini ada batang peki, ujung-ujung kutubnya ini selalu dirubah-rubah, positif negatif, positif negatif, positif negatif. Maka arus listriknya ini akan menimbulkan medan magnet arahnya seperti dalam kawat panjang, ya. Dan di sini ada medan listrik. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, maka kombinasi listrik magnet ini akan terjadi terus-menerus juga. Dan menurut Maxwell ini harus merambat ke segala arah. Nah, ini gambaran yang lebih, model yang lebih mudah dipahami, ya. Yang biru ini medan magnet, ya. Sementara yang merah ini medan listrik. Dan ini arah rambatannya. Berarti dia bersifat transversal, ya. Ini kalau dilihat tegak lurus, ini berarti gelombangnya menuju kita atau keluar dari bidang gambar kita, bidang video kita. Dan ini berarti arah rambatnya masuk ke dalam bidang video kita. Nah, ini orientasi dari medan magnet, medan listriknya. Nah, seperti ini animasinya, ya. Dia merambat menuju kita ini. Medan listrik, medan magnetnya terus bergetar seperti itu. Harus ada rambatan. Nah, berarti radiasi elektromagnetik adalah
getaran medan magnet medan listrik yang merambat, dan dia bersifat transversal karena arah rambat dan arah getarannya tegak lurus. Dia dapat merambat di ruang hampa. Dalam percobaan selanjutnya, ketika dibuat hampa sinyal pengirimnya, dia tetap bisa merambat. Cepat rambatnya berapa? Teori Maxwell menghitung cepat rambatnya adalah 1/akar mu0 epsilon 0, di mana mu0 epsilon 0 adalah permeabilitas magnet dan listrik di ruang hampa. Dan ternyata besarnya ini sama persis dengan kecepatan cahaya yang sudah lama dikenal dan diukur dengan sangat teliti. Dari sini ilmuwan meyakini bahwa gelombang elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik adalah cahaya itu sendiri. Hanya cahaya ini merupakan bagian yang sempit ya, dari gelombang elektromagnetik ini, merupakan pita yang sempitnya. Dan ternyata dia juga mengikuti persamaan umum gelombang, di mana cepat rambat adalah hasil kali frekuensi dengan panjang gelombangnya. Kita buat ikhtisarnya seperti ini rumus-rumusnya: rumus cepat rambat dan persamaan umumnya. Nah, karena radiasi atau gelombang elektromagnetik ini semata-mata ditentukan oleh frekuensi atau panjang gelombangnya, jadi rentangnya ini ya tak terhingga antara frekuensi 1 Hz 1 kali per detik sampai jutaan kali per detik. Panjang gelombangnya juga demikian. Nah, ternyata dia wujudnya menjadi berbeda-beda. Kalau pada panjang gelombang 10 pangkat min 14 sampai 12 ini dia adalah sinar gamma. Selanjutnya pada celah pita yang lain ini dia menjadi sinar X, dan pada celah di sini, pita di sini dia elektro UV ya, ultraviolet. Nah, cahaya tampak ternyata merupakan pita yang sempit ya, dan dia memiliki bagian-bagian cahaya yang sudah kita kenal, yaitu merah, kuning, hijau, biru ya. Di bawahnya ada inframerah, radar, FM, TV, gelombang microwave, dan gelombang AM ya. Di sini spektrum luas yang sebelumnya tidak diketahui, dan yang sempit adalah spektrum cahaya yang sudah lama diketahui, yaitu misalnya dari sinar matahari. Dan ini sinar biogenetik, artinya dapat dilihat atau dirasakan oleh panca indera kita, oleh mata kita. Manfaat yang pertama, gelombang radio ya, untuk komunikasi yang selama ini kita kenal. Yang kedua, gelombang mikro, yang paling kita kenal adanya microwave untuk memasak, manfaatnya. Berikutnya sinar inframerah, ini dipakai untuk pengobatan, dan yang kita kenal sehari-hari untuk remote control, untuk menyalakan TV, AC dan sebagainya. Berikutnya sinar tampak ya, untuk melihat, dan ada yang lain yaitu untuk internet serat fiber optik ya, yang dapat membawa sinyal internet lebih cepat dan lebih banyak. Sinar UV ya, bisa dipakai untuk fotosintesis oleh tumbuhan. Kemudian sinar X untuk ronsen ya, untuk foto ronsen, salah satu manfaatnya saja. Dan sinar gamma bisa dipakai untuk gunting ya, untuk menggunting atau membunuh kuman-kuman yang ada di dalam sel-sel otak kita yang rawan kalau dilakukan pembedahan langsung. Kemudian ada juga bahaya-bahayanya ya, selain manfaat ada bahayanya. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi